Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ibni Abdillah al-qaim bihuquqillah ma dhaqat illa wa farradullah. Pemirsa, sahabat saya seluruh Nusantara, pada season kali ini saya mau melanjutkan cerita para sahabat siapa saja yang hadir di bumi Nusantara ini. Sudah ada 3 sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saya ceritakan, yaitu mulai dari Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, kemudian Salman Al-Farisi. Pada season kali ini ada lagi 1 sahabat yang mau saya ceritakan yang pernah singgah dan mengajarkan agama serta Al-Quran di bumi Nusantara ini. Siapa beliau? Beliau adalah Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal ini mempunyai kunyah dari Rasulullah SAW, yaitu Abu Abdurrahman, karena putranya beliau ini adalah Sayyid Abdurrahman. Beliau ini pernah singgah di bumi Nusantara ini pada masa tahun 626 Masehi juga. Kemudian beliau ini mensiarkan dakwahnya, Al-Qur'annya, fikih-fikihnya, dan segala pengajaran serta akhlak-akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada ulama dan masyarakat di bumi Nusantara ini. Tepatnya di mana beliau singgah, yaitu beliau singgahnya itu di bumi Pasai. Bumi Pasai ini ya di Sumatera sana, tepatnya yaitu di daerah Aceh. Kemudian beliau juga masuk ke Sumatera dengan membawa putranya dan cucunya, yaitu Said Abdurrahman, kemudian Sayyid Mahmud dan Said Ismail di daerah Baros atau Tapanuli, yang sampai akhir hayatnya cucu beliau yaitu Sayyid Mahmud dan Said Ismail itu dimakamkan di Tapanuli atau di Baros, itu yang sekarang menjadi 0 poin atau 0 poin masuknya Islam ke bumi Nusantara ini. Walaupun sebenarnya masih ada ulama-ulama atau para sahabat yang masuk lebih dahulu, tetapi karena berdasarkan fakta kemudian jejak yang ada di bumi Nusantara ini, maka Baros ditetapkan sebagai 0 poinnya masuknya Islam di Nusantara ini. Siapa sih sebenarnya Mu'ad bin Jabal ini? Mu'ad bin Jabal ini adalah orang Madinah atau Yasrib, yaitu beliau adalah kaum Ansor, termasuk orang yang terhitung 70 orang atau 72 orang yang berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada Aqabah kedua berbaiat syahadat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada usia yang sangat muda sekali. Mu'ad bin Jabal ini ketika masuk Islam, beliau ini berusia 18 tahun, dan
luar biasanya Mu'adz bin Jabal ini terus terang aja orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecerdasan yang luar biasa. Karena saking tekunnya belajarnya secara langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat-sangat sayang terhadap Mu'adz bin Jabal ini. Beliau ini mempunyai kunyah namanya Abu Abdurrahman, karena putranya bernama Abdurrahman. Beliau sangat mencintai, sangat menyayangi sekali terhadap Mu'adz bin Jabal ini. Karena apa? Karena beliau ini betul-betul sangat cerdas, sehingga dalam kurun waktu yang sangat singkat beliau ini termasuk satu-satunya duta Islam yang dikirim oleh Rasulullah, duta Islam pertama yang dikirim oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mengajar di negeri Syam dan di tempat-tempat yang lain. Nah, beliau termasuk menjadi salah satu keluarga dari sebuah kabilah yang sangat terhormat, yaitu kabilah Aus yang ada di Madinah saat itu. Beliau sampai mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, "Wahai Mu'adz, aku benar-benar mencintai kamu. Wahai Mu'adz, sesungguhnya aku benar-benar mencintai kamu." Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis. Kemudian Mu'adz menjawab juga saat itu, "Wahai Rasulullah, atas nama ibuku dan ayahku, aku pertaruhkan semuanya atas nama ibuku dan ayahku, bahwasanya sesungguhnya aku juga mencintai engkau ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Seperti itu kedekatannya Mu'adz bin Jabal ini dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan mengatakan kepada para sahabat, "Kalau engkau kepingin belajar Al-Quran, maka belajarlah kepada 4 orang. Siapa beliau 4 orang ini? 3 diantaranya, yaitu selain Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, juga Mu'adz bin Jabal ini. Satunya adalah Salim. Gitu. Nah, sudah jelas bahwa Quran yang ada pada para sahabat, 3 diantaranya ini sudah pernah menginjakkan kakinya di bumi Nusantara ini. Maka sangat wajar sekarang ini banyak ulama-ulama Al-Quran yang luar biasa lahjahnya, makhorijul hurufnya, tajwidnya, bahkan lisan-lisannya meniru para sahabat Ahlul Quran yang telah hadir di bumi Nusantara. Selain itu, Masya Allah, Mu'adz bin Jabal ini dikasih otak, dikasih kecerdasan, dan dikasih segala macam kepandaian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga memang demikian gemilangnya dengan usia masuk Islam sekitar usia 18 tahun. Beliau sudah bisa menguasai. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengatakan, yang tahu dan yang faham tentang halal dan haramnya sebuah hukum, yaitu Mu'adz bin Jabal ini. Jadi kalau engkau, kata Rasulullah, ingin belajar haram dan halalnya sebuah persoalan, ya dari Mu'adz bin Jabal inilah. Luar biasa Mu'adz bin Jabal ini. Bahkan Rasulullah juga bersabda, besok pada hari kiamat, gitu, di akhir zaman, Mu'adz bin Jabal ini akan menjadi pemimpinnya para ulama,
beliau ada di depan, sejauh orang melempar yang sejauh-jauhnya, di depan para ulama-ulama yang ada di bumi dan jagat ini. Sampai seperti itu sabdanya Rasulullah SAW. Sangat banyak sekali yang diceritakan oleh para ulama, oleh para sahabat tentang Mu'adz bin Jabal ini. Pernah suatu saat ketika Mu'adz bin Jabal ini diperintahkan untuk bersyiar ke negeri Syam, bahkan Rasulullah SAW sendiri mengantarkan Mu'adz bin Jabal ini. Rasulullah berjalan kaki, Mu'adz menunggangi hewan tunggangannya itu atau ontahnya itu menuju Syam. Sampai di ujung perjalanan itu, beliau mengatakan, "Wahai Mu'adz, insya Allah ini adalah pertemuan yang terakhir dengan aku. Maka suatu ketika kalau engkau di daerah ini, mampirlah di masjidku. Insya Allah aku dikuburkan di masjidku tersebut." Itu yang dikatakan oleh Rasulullah terhadap Mu'adz bin Jabal. Saking harunya Mu'adz bin Jabal ini menangiskan karena tidak mau ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Dan itu tanda-tanda terakhir sebenarnya yang dikatakan kepada Mu'adz bin Jabal dari Rasulullah SAW. Setelah itu engkau tidak akan ketemu aku kembali. Tetapi karena tugas dari Rasulullah SAW, Mu'adz bin Jabal akhirnya melanjutkan perjalanannya dan mengajarkan agama yang sudah ditancapkan akhlaknya, Qur'annya, hukum-hukum syariatnya dari Rasulullah SAW kepada ulama-ulama, kepada masyarakat-masyarakat yang ada di negara yang diutus oleh Rasulullah SAW. Selain itu, ketika pada saat pemerintahannya Umar bin Khattab, Mu'adz pun juga diperintahkan untuk syiar ke beberapa negara oleh Khalifah Umar bin Khattab. Karena apa? Karena kecerdasan beliau ini luar biasa memang. Bahkan suatu saat ketika di Damaskus saat itu, di sebuah masjid, ada seorang sahabat yang melihat, kemudian ada anak muda, yaitu dengan tampannya. Beliau ini berperawakan yang tinggi, besar, kuning kulitnya, putih kulitnya, giginya itu gigi serihnya itu bersinar, rambutnya pun juga ikal, gagah sekali. Nah, beliau itu ngajar di masjid tersebut sampai kelihatan apa yang keluar dari lisannya ini seperti cahaya dan mutiara yang keluar itu. Ketika para sahabat tanya kepada jamaah, siapakah beliau ini? Maka dijawab, beliau ini adalah Mu'adz bin Jabal. Sangat luar biasa sekali, banyak cerita dari mana-mana para sahabat mengatakan bahwa kecerdasan Mu'adz bin Jabal ini memang luar biasa. Bahkan Rasulullah mengatakan halal dan haramnya sesuatu itu yang mengetahui ya hanya Mu'adz ini, yang paling fasih dan yang paling paham. Sampai seperti itu. Banyak lagi sebenarnya cerita-cerita mengenai Mu'adz bin Jabal itu. Karena saking banyaknya. Tetapi umur beliau memang tidak dikaruniai umur yang panjang. Beliau ini wafat saat beliau berusia sekitar usia 33 tahun sampai 34 tahun. Tetapi bukan karena kemudahan umur, usia yang muda, sehingga tidak menjadikan beliau ini mempunyai derajat yang tinggi. Jadi tidak jaminan orang tua, anak muda pun seperti Mu'adz bin Jabal ini menjadi pemimpin ulama dunia pada nanti, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Jadi ulama-ulama seluruh dunia ini nanti dipimpin oleh Mu'adz bin Jabal. Bayangkan seperti ini. Hikmahnya apa sebenarnya yang kita ulas dari cerita ini? Mu'adz bin Jabal ini adalah sahabat Rasulullah SAW yang sangat dekat
yang sangat pandai, dan dengan kecerdasannya itu luar biasa beliau ini. Tetapi beliau ini juga ditugaskan keliling dunia, yang pada akhirnya beliau ini nyampe juga di bumi Nusantara ini. Hikmahnya apa? Pendidikan yang diajarkan oleh beliau yaitu pendidikan syariat Islam selain Quran, ya, karena hanya 4 orang menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sumber Al-Quran itu ambillah dari 4 sahabat. Ubay bin Ka'ab juga pernah masuk ke bumi Nusantara. Ibnu Mas'ud juga pernah masuk ke bumi Nusantara tahun 626 Masehi. Kemudian Mu'adz bin Jabal juga masuk ke bumi Nusantara. Luar biasa bumi Nusantara ini. Salah satunya ada yang belum tersebut dan belum masuk ke Nusantara, yaitu Salim Al-Khuzaifah. Jadi bumi Nusantara ini sebenarnya di era-era zamannya Rasulullah masih hidup, para sahabat itu sudah menghadiri, sudah menginjakkan kakinya di bumi Nusantara ini. Oleh karena itu kita tidak heran sekali banyak ulama-ulama yang memang alim, karena nenek moyang kita itu sudah dididik oleh para sahabat dengan didikan yang langsung dari Rasulullah dan ditularkan kepada masyarakat di bumi Nusantara ini. Masya Allah. Sehingga kita dari sisi Al-Qur'annya kita memang benar-benar langsung meniru dari apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk adab, termasuk akhlak, dan segala macam ilmu-ilmu agama Islam yang diajarkan di bumi Nusantara ini, yaitu diajarkan secara langsung oleh para sahabat Rasulullah yang dipercaya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu memang budaya yang ada di Nusantara ini, terutama yang sekarang menjadi budaya Islam Nusantara itu adalah budaya antara didikan dari para sahabat dan budaya murni dari Nusantara dan dari daerah timur ini yang memang memegang yaitu adab, memegang akhlak ketimuran. Jadi kalau sekarang di bumi Nusantara ini mensiarkan Islam yang seperti Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang ramah, Islam yang santun, Islam yang memang betul-betul Islam yang kafah, yaitu dari sumbernya Rasulullah, kemudian para sahabat, Khulafaur Rasyidin termasuk. Sudah ada yang pernah masuk ke bumi Nusantara ini. Kemudian para sahabat, tabi'in, tabi'at, semuanya itu yang hadir di bumi Nusantara ini, termasuk para wali songo yang nanti akan saya ceritakan secara terpisah. Itu memang mengajari kita sebuah akhlak kesantunan yang memang benar-benar diajarkan secara langsung, sehingga melekat pada diri kita ini Islam yang ada di Nusantara ini, yang notabene sekarang menjadi negara Indonesia ini, adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi bukan Islam yang penuh kekerasan yang ditampilkan. Dalam Islam itu tidak ada kekerasan. Yang ada itu adalah adab, kesopanan, dan akhlak yang tinggi atau budi luhur kalau di Indonesia ini. Sehingga memang oleh para orientalis, cerita-cerita yang sudah ada dengan metode Mekah atau metode Madinah ini, karena kepentingan-kepentingan politik, kepentingan sesaat saat itu, mereka sangat-sangat khawatir, sehingga dirubahlah cerita ini bahwa Islam yang masuk ke bumi Nusantara ini menurut kaum orientalis yaitu Islam yang dibawa oleh pedagang Gujarat. Seperti itu yang berkembang di masyarakat. Bahkan waktu kita kecil dulu, ya toh, waktu di SD, waktu di madrasah, kemudian di sanawiyah, aliyah, dan ke atasnya selalu diceritakan bahwa Islam masuk ke bumi Nusantara itu ada pada era 1200 Masehi atau 1300 Masehi.
yang membawa adalah pedagang bujarat. Ini produk orientalis. Siapa mereka? Ya tentunya yang sudah saya ceritakan, seperti Christian Stockhorsen dan Van der Plas serta yang lain lah, ya, yang terdiri dari kaum orientalis ini. Jadi mereka mengkaburkan intisari Islam yang hadir ke bumi Nusantara ini. Oleh karena itu memang tugas kita untuk mensebarkan cerita, untuk mensebarkan sejarah yang murni. Islam yang hadir di bumi Nusantara ini adalah Islam yang sumbernya langsung dari Rasulullah, kemudian dibawa oleh para sahabat Khulafaur Rasyidin, juga para sahabat Rasulullah yang dekat dengan Rasulullah ke bumi Nusantara ini. Saya ceritakan 3 sahabat Ahlul Quran yang luar biasa, kitabullah, ya, firman Allah yang diberikan dari malaikat Jibril ke Rasulullah, kemudian dibawa oleh Rasulullah dan disiarkan terhadap para sahabat. Kemudian beliau-beliau Ahlul Quran ini sudah masuk ke bumi Nusantara pada tahun 626 Masehi. Luar biasa. Sehingga memang Al-Quran yang tertanam di jiwa masyarakat Indonesia ini memang benar-benar ilmu Al-Quran yang langsung dulu-dulunya dibawa oleh para sahabat. Bayangkan kalau seorang sahabat saja berdoa dan beliau langsung didoakan oleh Rasulullah, maka sangat wajar kalau mereka ini selain syiar bermunajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang ilmu yang telah diajarkan ke bumi Nusantara ini, ke masyarakat Nusantara ini, akhirnya mengakar sampai sekarang itu. Oleh karena itu saya akan juga menceritakan sahabat-sahabat yang lainnya. Yang jelas ikuti terus pada channeling Sahabat Gus Nukman. Jangan lupa lagi, yaitu subscribe, like, dan komennya, sehingga tidak ketinggalan cerita-cerita para sahabat yang hadir di Nusantara ini. Saya kira itu untuk season kali ini. Syukron wa dumtum wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.